Adegan awal diperlihatkan sebuah laboratorium yang sangat rahasia, di mana para arsitek, ilmuwan, dan insinyur sedang berkumpul untuk sebuah kesepakatan demi masa depan dunia. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan manusia kehilangan fitrahnya dan menciptakan kerusakan moral dan akhlak. Mereka menciptakan kota bawah tanah yang sengaja didesain agar warga kota tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi. Meninggalkan kunci di dalam kotak yang sudah disetting akan terbuka dengan sendirinya selama 200 tahun ke depan, sehingga saat warga kota pergi ke permukaan, dunia akan bersedih atas apa yang mereka tinggalkan. Kotak dipercayakan pada wali kota pertama dan terus-menerus diberikan ke wali kota berikutnya. Sama sekali tak ada yang tahu apa isi kotak tersebut dan hanya percaya kalau kotak itu sangatlah penting. Namun, takdir berkata lain. Sebuah insiden terjadi sehingga kotak pun tercecer dan terlupakan. Inilah kota Ember, di mana sebuah kota yang sama sekali tidak mengenal apa itu matahari, mempercayai bahwa generatorlah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Namanya Dun. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam cerita ini. Dia mempunyai harapan yang besar pada kota ini dan sangat ingin sekali memperbaiki generator yang sudah mulai rusak. Tibalah saat dimana hari penugasan berlangsung. Setiap generasi baru akan mengemban tugas dari wali kota saat usianya sudah cukup dan saling bekerja sama mempertahankan kota Ember. Terlihat seorang gadis yang sedang buru-buru, namanya Lina. Ia terlambat menuju balik kota, di mana itu adalah tempat sumpah penugasan berlangsung. Setiap orang diwajibkan mengambil kertas yang ada di dalam kantong undian. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tugas yang harus mereka kerjakan. Lina mendapatkan tugas sebagai pekerja pipa, sedangkan Dun sebagai pengantar pesan. Namun, mereka sepakat untuk saling bertukar tugas masing-masing. Lina terlihat senang dengan tugas barunya, begitupun dengan Dun. Sebagai ucapan selamat, ayahnya memberi sebuah kunci serbaguna sebagai bekal saat ia bekerja nanti. Ayah Dun memiliki bakat khusus di mana ia sering menciptakan berbagai mesin dan alat-alat elektronik canggih di masanya. Hari pertama bekerja pun dimulai. Lina langsung menuju kantor pos kota dan siap untuk mulai bekerja, sedangkan Dun juga menuju workshop di mana para pekerja pipa berada. Saat Lina sedang bekerja, tiba-tiba muncul orang misterius di balik kegelapan. Ternyata dia baru saja mencoba kabur dari kota dengan menyusuri sungai, namun gagal karena dihadang makhluk aneh di kegelapan. Melarikan diri adalah tindakan melanggar hukum, sehingga orang itu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kembali ke Dun, dia mendapatkan mentor veteran bernama Sul yang sudah bekerja di bagian pipa selama 20 tahun. Ia menjelaskan secara singkat sistem kerja semua alat yang ada. Namun, Dun tetap penasaran dengan generatornya. Dia mencuri denah ruang mesin dan mencoba mencari jalan menuju ke ruang generator. Ia menemukan lorong yang sengaja dihapus di dalam peta dan terdapat pintu ruangan yang terkunci rapat. Tanpa sengaja, ia tersesat dan masuk ke dalam ruang penyimpanan. Looper, sang penjaga ruangan, memergoki Dun dan kemudian dengan kasar mengusirnya. Tiba-tiba generator kembali padam dan seketika itu kota menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, Lina bertemu dengan Dun dan menceritakan tragedi percobaan pelarian tadi. Mulai saat itu, mereka mulai berpikir apakah ada jalan keluar dari kota Ember. Sesampainya di rumah, Lina dibuat bingung dengan tingkah neneknya. Ia mengigau dan mengatakan tentang sebuah benda yang sangat penting, dan benda itu adalah sebuah kotak yang tanpa sengaja ditemukan oleh adiknya. Namun, karena sang nenek sudah pikun, ia tidak dapat menjelaskan apa fungsi kotak itu. Lina kembali bekerja. Kali ini, dia mendapatkan pesan dari Looper untuk disampaikan ke wali kota. Dengan cepat, Lina menuju ke balai kota untuk menemui wali kota secara langsung. Di dalam, ia melihat berbagai foto wali kota Ember dari awal sampai saat ini, dan melihat lukisan wali kota ke-7 yang ternyata adalah kakek moyangnya, serta rumah yang ditempatinya itu juga merupakan rumah peninggalan beliau.
Tiba di hadapan wali kota, Lina langsung menyampaikan pesan yang sangat rahasia, yaitu berbunyi, kapalnya sudah siap. Karena penasaran, sesampainya di rumah, Lina mencoba membuka kotak tersebut. Di dalamnya hanya berisi selembar kertas yang sudah sobek dan sebuah kartu. Dokter memeriksa adik Lina yang sedang sakit dan menemukan potongan kertas yang tertelan di mulutnya. Nenek Lina meninggal dunia sebelum bisa menjelaskan fungsi kotak tersebut. Lina berjanji pada dirinya sendiri akan memecahkan misteri kotak aneh itu. Ia menggabungkan potongan kertas tersebut dan berharap dapat membaca isi tulisan itu. Kemudian Dun mengajak Lina menyelinap ke ruang penyimpanan untuk membaca sebuah buku sejarah yang hanya boleh dibaca oleh wali kota saja. Mereka menemukan kemiripan antara tulisan di kertas dan di buku tersebut. Belum sempat membaca buku itu, mereka malah dipergoki penjaga dan melarikan diri. Kemudian mereka teringat akan ruangan yang terkunci di ruang pipa dan mencoba membukanya sekali lagi. Dan lagi-lagi, aksi mereka kembali gagal karena ada dua orang yang melintas. Mereka syok karena dua orang itu sedang dikejar makhluk aneh besar yang menggeliat. Saat mencoba untuk kabur, mereka malah dikejar oleh makhluk aneh itu. Untungnya, Don dengan cerdik dapat mengelabui makhluk itu dan menyelamatkan Lina. Tanpa sengaja, Lina melihat tulisan My Fleet di helm Don, di mana itu adalah nama marganya. Kemudian ia bertanya kepada kenalannya, sang penjaga kebun kota. Temannya menceritakan bahwa dulu ayahnya adalah seorang pekerja pipa. Ayah Lina pernah mencoba melarikan diri dari kota dengan menyusuri sungai serta menembus dinding bebatuan dengan sebuah sepeda khusus, namun gagal. Tak berhenti sampai di situ, Lina terus mencari tahu maksud dari selembar kertas tersebut. Lalu, ia melihat Lizzie yang sedang membawa barang. Ternyata, Lizzie membawa banyak makanan kaleng. Lina curiga karena kota Ember tidak pernah memproduksi nanas. Lizzie mengatakan kalau makanan itu adalah pemberian pacarnya, Looper, sang penjaga gudang. Seketika itu, Lina langsung menemui Dun dan sekali lagi mengajaknya ke ruangan misterius itu. Dengan kunci pemberian ayahnya, dia berhasil membobol pintu dan berhasil masuk. Mereka kaget dikala warga kota sedang kelaparan karena kehabisan stok makanan. Ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan aneka makanan dan minuman kemasan. Dan yang membuat kaget lagi, si wali kota sedang tidur pulas karena kekenyangan. Sat! Mereka mulai sadar bahwa ternyata wali kota sudah membodohi seluruh warga kota. Kemudian tanpa sengaja Dun mendengar suara ayahnya di mesin komunikasi milik ayah Lina. Dun menyadari bahwa ayahnya pernah melakukan percobaan pelarian bersama ayah Lina. Ia sedikit marah dan meminta ayahnya menjelaskan semua yang terjadi. Akan tetapi, ayah Dun kembali mengelak. Lina yang merasa kecewa dengan wali kota pergi untuk menemuinya. Ia juga ingin bertanya perihal kotak misterius peninggalan kakek moyangnya. Namun, wali kota malah berbalik menuduh Lina menyembunyikan aset negara dan berusaha merebutnya. Lina melihat sebuah kartu yang mirip dengan kartu di kotak. Keberuntungan ada di pihak Lina. Tiba-tiba, generator kembali rusak dan listrik padam. Dengan lincah, ia merebut kartu itu dan melarikan diri keluar. Para polisi menyebar ke seluruh kota untuk mencari dan menangkap Lina dan Dun. Dengan berbagai upaya, mereka berhasil melarikan diri dan sembunyi di kebun kota. Penjaga kebun berusaha mengulur waktu sampai mereka berhasil pindah ke balik dinding. Kemudian, Lina menunjukkan kendaraan yang pernah digunakan oleh ayah mereka dulu. Mereka mencoba mengendarainya melewati dinding-dinding batu dan sampai di tempat persembunyian. Lina menunjukkan kartu milik wali kota pada Dun, dan ternyata gabungan kartu tersebut memberi petunjuk berikutnya, yaitu generator. Sampai di sana, Dun mencoba membuka pintu menuju generator, namun tidak berhasil. Kemudian, tanpa sengaja Lina melihat kemiripan Dena di kertas itu dengan ukiran di lantai tengah. Ia membimbing Dun untuk menemukan petunjuk berikutnya dengan mencocokkan pola pada gambar. Ternyata, di balik loker pekerja terdapat ruangan yang penuh dengan kapal-kapal kecil.
Secara otomatis, perahu itu bergerak dan membawa mereka ke dalam ruang generator. Kapal itu turun ke sungai dan bergerak mengikuti arus. Namun sayang, kincir raksasa menghalangi laju kapal tersebut. Lina membaca petunjuk berikutnya dan diarahkan ke dalam ruang kontrol. Pintu tersebut terkunci rapat dan hanya dapat dibuka dengan kartu tadi. Kemudian mereka menyalakan mesin dan mengikuti langkah demi langkah sesuai petunjuk di kertas. Namun salah satu kincir air tersebut macet dan mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian mesin. Soul yang terbangun mencoba memperbaiki kincir tersebut. Terjadi konsleting arus listrik dan kebocoran pada pipa saluran air. Don mengatakan kepada Soul bahwa ini adalah jalan keluar dan berniat mengajaknya pergi dari kota. Namun Soul menolak dan memilih untuk menjaga kincir tersebut supaya Don dan Lina bisa selamat. Mereka menaiki perahu kecil tersebut dan perlahan mendekati kincir. Soul meningkatkan debit airnya sehingga terciptalah gelombang besar yang menyelamatkan mereka. Sedangkan wali kota yang ketakutan berniat menuju ruang rahasianya, mengkhianati dan meninggalkan Looper sendirian. Akan tetapi, malapetaka itu selalu menghampiri orang jahat. Don dan Lina terus mencoba bertahan di perahu melewati berbagai rintangan yang ada dan mengalir entah kemana. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah dermaga. Menaiki tangga yang panjang dan memasuki bangunan tua yang sudah terbengkalai. Mereka merasakan hembusan angin, melihat rumput dan tanaman lainnya. Dan inilah saat dimana untuk pertama kalinya mereka melihat cahaya yang bersinar terang. Berada di permukaan yang sangat jauh dari kota Ember. Don dan Lina mencoba meninggalkan pesan untuk warga kota di bawah, menitipkan harapan untuk masa depan pada sebuah batu. Dan film pun tamat.